Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Kita memasuki bab berikutnya yaitu bab 5. Nah, di bab 5 ini yang akan kita bahas adalah tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita akan belajar dari berbagai macam sudut apa saja hal-hal yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kita akan membicarakan banyak mengenai integrasi maupun disintegrasi bangsa. Oke, apa saja yang akan kita bahas sebelumnya di pertemuan ini, Ibu hanya akan memberikan dulu materi-materi apa saja sebagai slide awal yang akan kita pelajari. Oke, Ibu akan share screen PPT-nya. Oke, ini dia. eh sorry, sorry. Oke, tunggu, tunggu. Hmm, kayak ini. Itu adalah tadi video, Ibu akan jelaskan dulu sedikit tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari itu adalah, nah ini, ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya kalian pernah mempelajari dulu juga kan ya mengenai tentang apa itu integrasi dan apa itu disintegrasi. Kalau integrasi itu udah pasti penyatuan, sedangkan kalau disintegrasi adalah eh, usaha untuk memisahkan atau upaya untuk memisahkan diri dari negara. Udah share belum ya? Sorry. Oh iya belum ke share ya. Oke. Nah ini dia. Maaf. Nah ini. Nah, jadi yang pertama ancaman terhadap integrasi nasional. Berarti ancaman terhadap Negara Persatuan Indonesia. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, kemudian ada ancaman di bidang politik, ada ancaman di bidang ekonomi, kemudian ada ancaman di bidang sosial budaya, kemudian ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini yang ancaman di bidang ideologi itu dituliskan di situ adalah usaha untuk menggantikan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, ada usaha untuk menggantikan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila menjadi ideologi lain yang notabene sebenarnya tidak sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada ancaman di bidang politik. Kalau ancaman di bidang politik ini ada ancaman politik dari dalam negeri, ada ancaman politik dari luar negeri. Nah, yang dari dalam negerinya contohnya adalah gerakan separatisme atau usaha untuk memisahkan diri atau memerdekakan diri dari negara Indonesia. Ini juga pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu dan sampai saat ini ada juga gerakan seperti itu. Ini seperti contohnya kalau yang di masa lalu itu ada RMS, gerakan kemudian ada Andi Ajis, ada PRRI atau Permesta. Kemudian ada ancaman politik dari luar negeri. Ini biasanya bentuknya adalah tekanan politik terhadap negara atau intimidasi, provokasi atau blokade politik. Nah, ini yang sering terjadi ancaman politik dari luar negeri. Padahal pada dasarnya hubungan luar negeri yang sehat adalah tidak boleh saling mengintervensi kedaulatan suatu negara. Oke. Kemudian ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini ada ancaman internal, ada ancaman eksternal. Kalau ancaman internal ini contohnya aja ya, ada inflasi, ada pengangguran, banyaknya pengangguran, kemudian ada penekanan terhadap masyarakat melalui kebijakan ekonomi. Kemudian ada ancaman eksternal. Kalau ancaman eksternal itu ada ketergantungan terhadap asing, ada daya saingnya rendah, kemudian kinerja ekonomi yang buruk. Kemudian ancaman berikutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Ini juga bentuknya ada ancaman dari dalam, kemudian ada ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalam ini adalah contohnya adalah isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang banyak masih sering dan banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita ya.
Kemudian ancaman dari luarnya ada sikap yang konsumtif, ada hedonisme, ada individualisme, dan westernisasi. Nah, ini nanti di next kita akan jelaskan satu-satu apa itu sikap yang konsumtif, hedonisme, individualisme, atau apa itu westernisasi. Nah, berikutnya terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini biasanya bentuknya dalam bentuk ancaman militer. Nah, contohnya ada agresi, ada pelanggaran wilayah, ada pemberontakan bersenjata, ada sabotase, spionase, aksi teror, ancaman keamanan di laut dan udara, maupun konflik komunikasi. Nah, ini dalam pemetaan ini adalah hal-hal yang akan kita bahas nanti ke depannya mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi ada 5 ancaman yang akan kita bahas. Ada ancaman di bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan. Oke, nah ini adalah eh, slide yang menuliskan strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Di bidang ideologi itu ada bela negara. Apa sih bela negara? Nah, nanti kita akan kupas, akan kita ulik. Kita buka juga di Undang-Undang Dasar Negara kita karena mengatur mengenai bela negara. Kemudian di bidang politik, itu ada pemerintah yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Di bidang ekonomi, tadi karena ada internal dan eksternal, maka strategi yang dibuat pun harus strategi yang mencakup strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang internal dan strategi untuk mengatasi berbagai ancaman di bidang ekonomi di eksternal. Kemudian ada di bidang sosial budaya ini ada menggerakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas dan diskusikan bersama-sama. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan ini ada dikenal dengan Sishankamrata. Apa Sishankamrata? Nanti kita bicarakan sistem pertahanan rakyat semesta. Ini yang tentang ketahanan nasionalnya, ini adalah materi akhir di bab 5 tentang ketahanan nasional. Ini dibagi atas 2 hal, yaitu perspektif ketahanan nasional dan gagasan ketahanan nasional. Di sini ada ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara, kemudian ada ketahanan nasional sebagai doktrin, kemudian di sini ada juga yang terakhir adalah konsep kekuatan ketahanan nasional. Oke, sebelum Ibu membahas bersama-sama dengan kalian, Ibu harap kita akan berdiskusi dengan baik dan kalian juga aktif. Silakan kalian baca dulu materinya secara umum. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, terhadap materi yang ingin kalian ketahui, yang tidak ada di bahan atau buku ajar, silakan kalian tanyakan dulu. Silakan pelajari dulu materinya. Ibu tunggu. Terima kasih.